Majalah berita internasional The Economist yang berbasis di Inggris sepertinya sudah tak sabar lagi untuk menyerang Presiden Prabowo Subianto yang berhasil membuat perekonomian Indonesia stabil, bahkan tumbuh hingga 5,61%. Sebuah pertumbuhan ekonomi yang anomali dan mengungguli negara-negara G20, termasuk Republik Rakyat Tiongkok dan beberapa negara maju lainnya, justru di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global. Pemerintahan Presiden Prabowo juga berhasil melepaskan Indonesia dari krisis energi dengan mengurangi ketergantungan impor minyak mentah dari Timur Tengah dan membeli crude oil dari negara-negara yang distribusi minyaknya tidak terpengaruh penutupan Selat Hormuz. Hasilnya, harga BBM subsidi bagi masyarakat banyak tidak akan dinaikkan hingga akhir tahun ini. Senyampang itu, Presiden Prabowo tetap gencar membangun desa-desa nelayan serta koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dan Prabowo baru saja meresmikan beroperasinya 1061 KDKMP di Jawa Tengah dan Jawa Timur dari gerai KDKMP di Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Berbagai prestasi yang telah dicapai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu justru membuat The Economist gerah, lalu memuntahkan murkanya melalui artikel berjudul Indonesia's President is Jeopardizing the Economy and Democracy, yang artinya Presiden Indonesia tengah membahayakan ekonomi dan demokrasi. Artikel yang diterbitkan pada 14 Mei 2026 itu diperkuat dengan subjudul Prabowo Subianto is too expensive and too authoritarian, yang artinya Presiden Prabowo terlalu boros dan terlalu otoriter. Seakan tidak puas dengan serangannya, The Economist merilis kembali di akun IG per tanggal 16 Mei 2026, bertepatan pada hari peresmian operasionalitas 1061 KDKMP Jawa Timur dan Jawa Tengah. The Economist menyorot program makan bergizi gratis atau MBG, serta pembangunan 80.000 KDKMP sebagai pemborosan, yang mereka nilai berpotensi menyebabkan inflasi dan membahayakan fiskal. Padahal pemerintah Indonesia berhasil menekan inflasi di bawah 3%, atau tepatnya 2,42%. Cadangan devisa berada di angka 148,2 miliar dolar Amerika, dan kredit tumbuh tinggi di angka 9,49%. Tetapi The Economist malah menuding Prabowo sedang membahayakan ekonomi Indonesia. Anehnya lagi, penilaian The Economist ini disertai tudingan bahwa Prabowo bertindak otoriter alias anti-demokrasi. Padahal justru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, para pengkritik pemerintah dibiarkan bersuara sebebas-bebasnya, tanpa batasan ataupun tindakan hukum, termasuk mereka yang menghasut rakyat untuk membenci pemerintah dan mendorong terjadinya penggulingan Prabowo. Dalam kondisi seperti ini, artikel The Economist menyudutkan Prabowo terasa sebagai tindakan provokatif. Apalagi dengan pernyataan yang berbunyi Indonesia the biggest Muslim majority country is on a risky, yang artinya Indonesia negara muslim terbesar sedang berada di jalan berbahaya. Artikel The Economist ini tidak bisa dipandang sebagai kritikan biasa, melainkan sebuah deklarasi perang ideologis. Mengutip pendapat Ulikate Putrawardana, Wakil Ketua Kadin Jawa Timur, dalam tulisannya di laman beritajatim.com, The Economist tidak sedang menganalisis kebijakan fiskal dan memotret demokrasi Indonesia, tetapi sedang menembakkan peluru-peluru retoris yang syarat muatan geopolitik, geostrategis, dan yang paling penting, ideologis. Sasaran serangan The Economist terasa sangat pribadi karena ditujukan langsung kepada Prabowo Subianto, presiden yang sering mengkritik kebijakan ekonomi neoliberal dan sedang mengembalikan tatanan ke ekonomi khas Indonesia, yakni ekonomi kekeluargaan atau Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated yang tertuang dalam konsep Prabowonomics menjunjung tinggi asas keadilan. Keadilan bagi rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan, dan untuk menerapkan keadilan itu, pemerintah harus melakukan intervensi. Di antaranya dengan menghidupkan puluhan ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan membangun ribuan desa nelayan, agar para petani dan nelayan serta masyarakat desa yang pada hakikatnya merupakan tulang punggung perekonomian nasional dapat ikut terlibat, membangun ekonomi, serta merasakan langsung manfaatnya. Azas keadilan itu juga tercermin melalui program MBG yang tidak sekedar bagi-bagi makanan, tetapi sekaligus meningkatkan penghasilan para petani, nelayan, serta para pelaku UMKM di berbagai daerah,
yang hasil-hasil usahanya langsung terserap program MBG. Selayaknya sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Di samping itu, ada misi utama yang lebih futuristik, yakni membangun generasi muda yang sehat dan kuat sebagai investasi masa depan, serta membantu masyarakat yang mengalami kekurangan gizi dan kekurangan makanan. Prabowo tidak anti pasar bebas atau free trade, tetapi free trade itu harus disertai dengan fair trade. Untuk itu Prabowo melindungi perekonomian Indonesia agar tidak tergerus perdagangan bebas, yakni dengan membangun Indonesia Incorporated atau ekonomi berlandaskan asas kekeluargaan dan keadilan. Para penganut prinsip ekonomi neoliberal tidak suka dengan konsep Prabowo yang lebih mementingkan ekonomi nasional ini, hingga muncullah serangan-serangan yang diwakili oleh majalah berita internasional The Economist. The Economist bukanlah majalah berita independen, tetapi sudah menjadi semacam kitab suci kaum neoliberalisme global. Majalah berita ini didirikan pada tahun 1843 atau 183 tahun yang lalu oleh James Wilson, seorang bankir Skotlandia dan anggota parlemen Inggris. Misi utamanya adalah mempromosikan perdagangan pasar bebas yang secara konsisten menunjukkan antipatinya terhadap proteksionisme, sosialisme, dan nasionalisme ekonomi, termasuk sosialisme jalan tengah yang diterapkan Presiden Prabowo. The Economist adalah institusi neoliberalisme yang secara terang-terangan menyebut dirinya sebagai produk liberalisme Adam Smith dan David Hume. Jadi, The Economist bukan produk jurnalisme murni, tetapi jurnalisme yang dikendalikan oleh kepentingan neoliberalisme global. Sehingga tidak mengherankan jika The Economist begitu garang menyerang Presiden Prabowo Subianto dan memprovokasi masyarakat Indonesia agar ikut menentang kebijakan Prabowonomics. Namun Prabowo pantang mundur. Presiden RI ke-8 ini sangat yakin apa yang dilakukannya adalah untuk membela rakyat kecil yang terpinggirkan. Dan ia pun yakin bahwa rakyat Indonesia berdiri di belakangnya. Sebab yang dilakukannya sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Saya ingin tegakkan Undang-Undang Dasar kita. Saya ingin tegakkan Pancasila. Bahwa Indonesia ini negara kekeluargaan. Kepada para pengusaha saya mengajak, ayo bersama-sama menjadi Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated sebetulnya artinya adalah negara kekeluargaan. Jadi semua bangsa ini satu korporasi. Semua bangsa ini artinya seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang saham dalam seluruh kekayaan bangsa Indonesia. Semua rakyat Indonesia berhak atas kekayaan tersebut. Dan semua pemimpin bertanggung jawab di setiap lapisan untuk memperjuangkan ini dengan semua kekuatan dan keberanian yang ada pada dirinya. Bukan sebaliknya. Bukan pemimpin, bukan pejabat, bukan mereka yang dipilih, malah berkolusi untuk menghilangkan hak rakyat atas kekayaan seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini perjuangan kita bersama. Sekali lagi, tidak benar bahwa saya anti mekanisme pasar bebas. Saya tidak anti mekanisme pasar bebas. Hanya saya mengerti bahwa pasar bebas bisa diselewengkan. Orang miskin suruh bersaing sama mereka pemodal yang sangat besar, suruh bersaingnya gak bisa. Tak mungkin itu. Di sini negara kekeluargaan. Di sini negara Pancasila. Pemerintah harus bersikap. Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita? Evaluasi terhadap kinerja sebuah pemerintahan biasanya dilakukan secara periodik, setiap tahun usia pemerintahan misalnya. Namun di Ekonomis konyong-konyong yang evaluasi kinerja Presiden Prabowo Subianto pada triwulan pertama tahun kedua usia pemerintahannya. Tidak lama berselang setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak bantuan keuangan dari Dana Moneter IMF. Dan tidak berapa lama setelah pemerintah Indonesia menyatakan bahwa merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, sebab pemerintah sedang berusaha mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap dolar. Di antaranya dengan menerbitkan Panda Bond di Tiongkok, sebuah instrumen penjualan obligasi atau surat utang dengan menggunakan mata uang Cina, renminbi atau yuan.
The Economist tentunya semakin kesal dan gregetan ketika Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, terutama ekonomi di pedesaan. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1061 KDKMP Jawa Timur dan Jawa Tengah di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Genderang perang yang digaungkan di Economist yang merupakan kepanjangan tangan kaum neoliberalisme global telah dibunyikan untuk mendegradasi konsep ekonomi kekeluargaan atau Indonesia Incorporated yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kaitan ini, masyarakat Indonesia terutama para ekonom dalam negeri hendaknya tidak mudah terpengaruh oleh provokasi yang dilontarkan di Economist yang memang sengaja berupaya menebarkan ketakutan dan pesimisme di tengah masyarakat. Antek-antek asing yang sering disebut Prabowo kini muncul dalam wujud aslinya melalui The Economist, kitab suci kaum neoliberal yang tidak rela Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Men of our time.